Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Novalu Samba, NIM 211070007, kelas S1TE 05A. Cita-cita ingin menjadi orang sukses. Di sini praktikan mau menjelaskan modul 4 tentang konstruksi dasar pengulangan. Dasar teori. Konstruksi dasar pengulangan merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Kemudian terdapat flowchart. Berdasarkan struktur flowchart tersebut, konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kondisi pengulangan, yang berisi operasi logika untuk menentukan awal dan akhir dari suatu pengulangan. Selama kondisi masih terpenuhi, akan bernilai true. Pengulangan dapat terus dilakukan. Yang kedua, badan pengulangan, deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Instruksi tersebut dapat berubah konstruksi dasar runtutan, konstruksi dasar pemilihan, atau bahkan konstruksi pengulangan yang lain. Yang ketiga, pencacah atau counter. Pencacah ini adalah suatu variabel yang digunakan untuk membatasi jumlah pengulangan yang dapat dilaksanakan. Nilai variabel perlu diatur bertambah atau increment atau berkurang, decrement pada setiap pengulangan, dan akan berhenti bertambah atau berkurang jika nilainya sudah melebihi batas nilai akhir yang sudah ditentukan. Namun pada beberapa konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 4 struktur. Yang pertama, for to. Struktur for to digunakan untuk melakukan pengulangan sejumlah kali yang telah dispesifikasi nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stopnya. Dengan kata lain, jumlah pengulangan struktur for to sudah diketahui sebelumnya atau dapat ditentukan sebelum eksekusi program. Kemudian ada bentuk pseudocode dari struktur for to. Yang pertama, struktur for to meningkat. For, counter, nilai awal, to, nilai akhir, lalu do. Proses atau instruksi, badan pengulangan, lalu and for. Yang kedua, struktur for to menurun. For, counter, nilai akhir, down to, nilai awal, lalu do. Proses atau instruksi, badan pengulangan, and for. Jika ditranslasikan ke struktur bahasa C menjadi for, counter sama dengan nilai awal, counter kurang dari nilai akhir, increment atau decrement. Selanjutnya, proses atau instruksi, badan pengulangan. Counter ini diisi dengan variabel yang berfungsi sebagai pencacah pengulangan. Nilai awal dan nilai akhir ini diisi dengan nilai yang sudah ditentukan, di mana nilai akhir lebih dari nilai awal. Increment atau decrement diisi dengan operasi aritmatika, yaitu tambah, kurang, kali, bagi, untuk membuat nilai pada variabel counter bertambah atau berkurang. Pada pseudocode, increment atau decrement tidak perlu dituliskan karena nilai pada variabel counter diasumsikan selalu bertambah atau berkurang satu secara otomatis pada setiap pengulangan. Kemudian will do. Di sini ada bentuk pseudocode
dari struktur will do, yaitu counter nilai awal, opsional, lalu will, kondisi stop sama dengan true, do. Selanjutnya proses atau instruksi badan pengulangan, lalu increment atau decrement, opsional, selanjutnya and while. Kemudian ada hasil translasi ke struktur bahasa C, ini menjadi counter sama dengan nilai awal, opsional, lalu while, kondisi stop sama dengan true. Selanjutnya proses atau instruksi badan pengulangan, lalu increment atau decrement, opsional. Berbeda dengan struktur for to yang mempunyai nilai awal dan nilai akhir atau kondisi stop. Struktur will do hanya mempunyai nilai akhir atau kondisi stop saja. Namun struktur will do juga dapat ditambahkan dengan nilai awal sebagai inisialisasi, yaitu pada bagian sebelum masuk pada struktur will do. Sebelum melakukan pengulangan, kondisi stop akan diperiksa terlebih dahulu. Apakah terpenuhi, bernilai true, atau tidak, bernilai false. Ketika kondisi tersebut masih terpenuhi, instruksi atau proses yang ada di dalam badan pengulangan akan dikerjakan berulang kali sampai kondisi stopnya sudah tidak terpenuhi lagi. Jika dibandingkan dengan struktur for to, struktur will do dapat digunakan sebagai pengguna for to. Pada kasus-kasus di mana jumlah pengulangan sudah diketahui di awal program. Namun, struktur will do memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh for to, yaitu untuk kasus di mana jumlah pengulangannya tidak dapat ditentukan di awal, sehingga kondisi stop tidak bergantung dari proses increment atau decrement lagi. Pada kasus tersebut, struktur will do dapat mengatasi kondisi stop tersebut melalui suatu proses atau instruksi yang ada pada badan pengulangan. Yang ketiga, repeat until. Di sini ada bentuk pseudocode dari struktur repeat until, yaitu counter nilai awal, opsional, lalu repeat. Selanjutnya proses atau instruksi badan pengulangan, lalu increment atau decrement, opsional, selanjutnya until, kondisi stop sama dengan true. Lalu hasil translasi ke struktur bahasa C ini menjadi counter sama dengan nilai awal, opsional, lalu do. Selanjutnya proses atau instruksi badan pengulangan, lalu increment atau decrement, opsional, selanjutnya while, kondisi stop sama dengan true. Struktur repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do. Jika pada struktur while do, kondisi stop dicek di awal pengulangan sebelum badan pengulangan ini dijalankan. Maka pada struktur repeat until, kondisi stop akan dicek di akhir pengulangan setelah badan pengulangan ini dijalankan sekali. Badan pengulangan kembali dijalankan sampai kondisi stop tidak terpenuhi atau bernilai false. Dengan kata lain, perbedaan antara struktur repeat until dan struktur will do adalah badan pengulangan pada struktur repeat until akan dijalankan minimal satu kali, sedangkan pada struktur will do tidak akan pernah dilaksanakan bila kondisi stop pertama kali tidak terpenuhi atau bernilai false. Kemudian yang terakhir ada pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang ini terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya nested loop.
Jika kondisi stop pada pengulangan sebelumnya kondisi -1 terpenuhi bernilai true, maka kondisi stop pada pengulangan di dalamnya kondisi -2 akan diperiksa dan jika terpenuhi bernilai true, maka instruksi atau proses yang ada di dalamnya akan diulang sampai kondisi -2 tidak terpenuhi atau bernilai false. Pengulangan bersarang biasanya digunakan untuk data yang melibatkan koordinat baris dan kolom 2 dimensi, seperti matriks di bawah ini: 1, 2, 3, 4, 5, lalu ada 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15, lalu 16, 17, 18, 19, 20. Terdapat kombinasi struktur pengulangan yang dapat digunakan seperti kombinasi struktur yang sama, for to dengan for to, will do dengan will do, dan repeat until dengan repeat until. Dan kombinasi struktur yang berbeda ada for to dengan will do, for to dengan repeat until, dan will do dengan repeat until. Kemudian di bawah ini ada bentuk sudut code dari pengulangan bersarang, kombinasi dari for to dengan for to, yaitu for counter 1 nilai awal, to nilai akhir, lalu do. Selanjutnya for counter 2 nilai awal, to nilai akhir, lalu do. Kemudian proses atau instruksi badan pengulangan N4, lalu N4. Kemudian di bawah ini ada hasil dari translasi ke struktur bahasa C, yaitu for counter 1 sama dengan nilai awal, counter 1 kurang dari nilai akhir, increment atau decrement. Selanjutnya for counter 2 sama dengan nilai awal, counter 2 kurang dari nilai akhir, increment atau decrement, lalu proses atau instruksi badan pengulangan. Penjelasan dari flowchart. Yang pertama, start, lanjut ke input. Di sini ada variabel T sama dengan 1. Kemudian lanjut proses. Di sini ada variabel B sama dengan T kali 12 dan variabel H sama dengan variabel B kali 12. Lanjut ke proses. Di sini ada tahun, variabel T, bulan, variabel B, hari, variabel H. Lanjut ke proses. Di sini ada variabel T tambah sama dengan 1. Lanjut ke perulangan. Di sini ada T kurang dari sama dengan 5. Jika yes, maka output akan mengeluarkan tahun, bulan, dan hari sampai 5 kali. Jika no, maka end.
Di sini saya akan menjelaskan program yang telah dibuat. Pada barisan pertama menggunakan include yourstream. Yang kedua menggunakan using namespace std. Lalu pada baris keempat terdapat program utama yaitu inMain. Lalu pada baris ke-6 terdapat tipe data integer dengan variabel t sama dengan 1, b, h. Lalu di sini menggunakan perulangan do while. Pada baris ke-8 terdapat do. Di dalam do ini terdapat kode program. Pada baris ke-10 sampai 13 kode program ini akan diulang. Lalu pada baris ke-15 terdapat while. Di dalam while ini terdapat variabel t kurang dari 5 yang dimana kondisi ini yang akan diperiksa. Lalu pada baris ke-16 terdapat return 0. Kemudian terdapat hasil output yaitu 1 tahun 12 bulan 144 hari sampai 5 tahun karena kondisi yang diminta T kurang dari 5. Terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quotes dari saya, tak perlu jadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk bisa jadi hebat. Terima kasih.